Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Upaya Peningkatan Kosakata Bahasa Arab Siswa dengan Pemanfaatan Media Gambar pada siswa kelas 12 Madrasah Aliyah. Penelitian tindak kelas ini di MA Putri Ma'arif Ponorogo oleh Indiani Susolowati. Metode penelitian tindak kelas Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Ini saya akan membahas tentang media pembelajaran, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan hipotesis tindakan. Dan saya akan membahasnya satu persatu. Pertama, saya akan membahas tentang media pembelajaran. Di sini saya akan membahas sedikit dulu apa sih pengertian dari media pembelajaran itu. Jadi, media juga merupakan alat saluran komunikasi dan sarana untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran. Media sendiri berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Dengan kata lain, media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik itu sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada dirinya. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat tentang media, yaitu diantaranya pertama menurut Berlich dan Eli, mengemukakan bahwa media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang kedua, menurut Heinisch, dia berpendapat bahwa media pembelajaran adalah media-media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga ada Martin dan Bregis yang mengemukakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan si belajar. Hal ini bisa berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras. Nah, dari pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan ciri-ciri media pembelajaran adalah 1. Penggunaannya dikhususkan atau dialokasikan pada kepentingannya. 2. Merupakan alat untuk menjelaskan apa yang ada di buku pelajaran, baik berupa kata-kata simbol atau bahkan angka-angka. 3. Media pembelajaran bukan hasil kesenian. 4. Pemanfaatan media pembelajaran tidak sebatas pada suatu keilmuan tertentu, tapi digunakan pada seluruh keilmuan. Nah, media pembelajaran juga memiliki kegunaan, yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya, dan memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Seiring berkembangnya zaman, yang ditunjang dengan hadirnya teknologi dan informasi, menyebabkan dunia pendidikan juga mengalami perubahan. Telah banyak ditemukan media pembelajaran untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pada proposal saya ini, untuk pembelajaran kosakata bahasa Arab, saya memanfaatkan media gambar sebagai media pembelajarannya. Apa sih media gambar itu? Jadi, media gambar atau biasa disebut dengan media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat, tidak mengandung unsur suara. Media gambar juga diartikan sebagai media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media pembelajaran gambar juga merupakan seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan
tanpa adanya suara dari alat tersebut. Media gambar lainnya adalah kartu yang segala bentuknya, meliputi kartu huruf, kartu kata, kartu kalimat, serta kartu gambar. Dalam hal ini, media gambar digunakan dalam pembelajaran kosakata yang dapat dibuat sendiri oleh guru. Dan biasanya foto atau gambar tersebut dibuat dalam bentuk kartu atau kartu mufrodat ya. Dan yang lebih menarik lagi apabila kartu tersebut berwarna-warni. Selanjutnya, latar belakang masalah. Pembelajaran bahasa Arab di Indonesia tidak asing didengar bagi masyarakat. Banyak sekolah dan madrasah yang memuat pelajaran bahasa Arab untuk diajarkan kepada peserta didik. Akan tetapi, banyak dari siswa yang mengalami kesulitan dan permasalahan dalam pembelajaran, yakni problem komunikasi bagi pembelajar bahasa kedua atau bahasa asing. Bahasa Arab ini memiliki beberapa aspek bahasa yang satu dengan yang lainnya tidak boleh dipisah-pisahkan. Aspek-aspek itu meliputi aspek tata bunyi, aspek tata kalimat, aspek semantik atau arti, aspek sosikultural, dan aspek kosakata. Dalam mempelajari kosakata, masih terdapat kesulitan yang dirasakan oleh siswa. Mereka harus memahami dan menghafal kata-kata yang baru mereka terima. Karena kosakata merupakan unsur bahasa yang sangat penting, sedemikian pentingnya kosakata sehingga ada yang berpendapat bahwa pembelajaran bahasa Arab harus dimulai dengan mengenalkan dan membelajarkan kosakata itu baik dengan cara dihafal atau dengan cara yang lain. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan permasalahan pada siswa kelas 12 di SMA Putri Ma'arif Ponorogo dengan alasan pembelajaran bahasa Arab terbilang masih sangat kurang, terutama dalam pembelajaran kosakata. Dikarenakan masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dan minat dalam antusiasi siswa mengikuti pelajaran bahasa Arab. Hal ini tampak dalam proses pembelajaran aspek kosakata yang kurang menggunakan media ataupun alat peraga lainnya. Selanjutnya, batasan masalah. Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan media gambar. Kedua, penelitian berfokus pada aspek kosakata pembelajaran bahasa Arab. Dari latar belakang yang telah saya jelaskan sampai batasan masalah ini, maka rumusan masalahnya sebagai berikut. Pertama, apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan pemahaman kosakata pada siswa kelas 12 SMA Putri Ma'arif Ponorogo dalam pembelajaran bahasa Arab? Dan kedua, bagaimana kemampuan penguasaan kosakata pada siswa kelas 12 SMA Putri Ma'arif Ponorogo dengan menggunakan media gambar? Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui penggunaan media gambar dalam meningkatkan pemahaman kosakata pada siswa kelas 12 SMA Putri Ma'arif Ponorogo. Dan kedua, untuk mengetahui kemampuan siswa kelas 12 SMA Putri Ma'arif Ponorogo dalam penguasaan kosakata dengan menggunakan media gambar. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi mendalam untuk rujukan yang sejenis, khususnya pada aspek kosakata pembelajaran bahasa Arab. Secara praktis, bagi guru, sebagai referensi dalam menggunakan media pembelajaran agar pembelajaran lebih inovatif dan aktif, dan menjadi inspirasi dalam memilih media pembelajaran yang tepat agar proses komunikasi berjalan dengan lancar atau berlangsung secara efektif dan efisien. Dan terakhir bagi peserta didik, untuk membantu dalam menguasai dan menghafal kosakata baru dalam bahasa Arab dan meningkatkan minat dan rangsang siswa untuk lebih tertarik secara aktif dalam pembelajaran bahasa Arab. Penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu saya mengambil dari yang pertama, Prasetyo Adi Nur Cahyo tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa
mata pelajaran kelistrikan mesin dan konversi energi di SMK Negeri 2 Depok. Yang kedua, M. Salwa Arait tahun 2004 melakukan penelitian dengan judul Penggunaan Media Pembelajaran Bahasa Arab pada Siswa Tunanetra di MTS Yaketunis Yogyakarta. Dan yang ketiga dari Endang Sri Suwarni tahun 2009 melakukan penelitian dengan judul Penggunaan Media Gambar untuk Meningkatkan Kemampuan Bercerita dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas 2 SD Negeri 1 Sragen. Untuk selengkapnya bisa lihat langsung di proposal saya di bagian penelitian terdahulu. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pada kondisi awal, guru kurang menggunakan media atau alat peraga lain, sehingga siswa masih mengalami kesulitan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dikarenakan kurangnya pemahaman kosakata. Selanjutnya, guru melakukan tindakan sebanyak 2 siklus. Pada siklus pertama, pembelajaran kosakata menggunakan media gambar hitam putih, dan dilanjutkan dengan siklus kedua, yang mana pembelajaran kosakata menggunakan media gambar yang berwarna-warni dengan harapan kondisi akhir hasil belajar kemampuan pemahaman kosakata meningkat. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Bisa dilihat gambar bagan pada video ini, bahwasanya pada kondisi awal, guru kurang menggunakan media ataupun alat peraga lainnya, dan siswa mengalami pemahaman kosakata yang rendah, sehingga peneliti mengambil tindakan yaitu untuk meningkatkan pemahaman kosakata melalui media gambar dengan menggunakan 2 siklus. Siklus pertama, pembelajaran kosakata menggunakan media gambar hitam putih, dan siklus kedua, pembelajaran kosakata menggunakan media gambar yang berwarna-warni, dengan kondisi akhir dengan harapan bahwa hasil pemahaman kosakata siswa meningkat. Pada objek tindakan kelas ini, peneliti mengambil tempat di MA Putri Ma'arif Ponorogo. Dan subjek penelitian tindak kelas ini adalah siswa kelas 12 di MA Putri Ma'arif Ponorogo tahun pelajaran 2020-2021. Dengan prosedur pelaksanaan penelitian tindak kelas sebagai berikut. Pada pertama, siklus 1. Itu pertama, perencanaan. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, membuat lembar pengamatan tentang pemahaman kosakata, membuat lembar evaluasi, menyediakan media gambar hitam putih. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP secara aktual, mengamati kegiatan guru oleh kepala sekolah, mengamati kegiatan siswa oleh guru teman sejawat, melakukan penilaian. Yang ketiga, pengamatan. Pelaksanaan pembelajaran diobservasi dengan menggunakan lembar pengamatan, kemudian hasilnya diinterpretasikan. Melaporkan aktivitas guru, melaporkan aktivitas murid, melaporkan hasil penilaian. Dan keempat, refleksi. Hasil observasi yang telah diinterpretasikan, dianalisis, dan direfleksi untuk menentukan langkah dan tindakan pada siklus kedua. Dan selanjutnya pada siklus kedua meliputi 1. Perencanaan, yaitu perbaikan RPP dengan memperhatikan hasil refleksi, membuat lembar pengamatan, membuat lembar evaluasi, menyediakan media gambar yang warna-warni. Kedua, pelaksanaan perencanaan, yakni melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan RPP yang telah disempurnakan hasil refleksi pada siklus pertama. Yang ketiga, pengamatan, yakni pelaksanaan pembelajaran diobservasi menggunakan lembar pengamatan, kemudian hasilnya diinterpretasikan. Dan terakhir, yang keempat, refleksi. Hasil analisis dan refleksi data-data siklus-siklus ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkatan ketercapaian tujuan yang dilakukan guru dalam upaya peningkatan pemahaman kosakata melalui media gambar. Demikianlah presentasi proposal yang saya bawakan pada hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.